Kewe Charen Chow Sang Hao, apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai akuntansi dasar. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Kata orang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak tit. Nah, tak sayang maka tak belajar. Oke, hari ini Miss akan memperkenalkan diri. Nama Miss adalah Echa Trisha Handayani, bisa dipanggil dengan Miss Echa. Oke, mungkin ada yang sampai sekarang, aduh, saya tepat nggak ya ngambil jurusan akuntansi, atau berat nggak ya pelajaran akuntansi itu? Ada yang masih bingung, mikirkan gimana ya? Oke, kamu memilih jurusan yang tepat, yaitu jurusan akuntansi. Ya, kenapa? Dengan belajar akuntansi, kita bisa belajar bagaimana cara buat laporan keuangan, bagaimana cara buat pembukuan, dan seterusnya. Oke? Dalam pelajaran akuntansi, apa-apa aja sih peralatan dan perlengkapan yang kita gunakan? Oke, yang pertama itu adalah otomatis kalkulator. Ya, kalkulator ini sangat wajib dimiliki oleh anak akuntansi. Oke, yang kedua adalah buku besar. Yang ketiga adalah penggaris yang ukurannya 30 cm. Yang keempat adalah otomatis itu pena atau pensil. Oke, selanjutnya apa sih bab-bab yang akan kita pelajari selama satu semester ini? Yang akan kita pelajari yang pertama adalah informasi akuntansi dan ruang lingkupnya. Yang kedua, badan usaha. Yang ketiga, konsep dasar akuntansi. Dan yang keempat adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, bab 1 pada pertemuan kata kali ini akan membahas mengenai informasi akuntansi dan ruang lingkupnya. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita belajar akuntansi adalah agar kita semua dapat memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Oke, nah sekarang kita membahas apa itu akuntansi. Yang ada di pikiran kita, pasti akuntansi itu berkaitan dengan uang, kemudian berkaitan dengan pembukuan. Nah, itu betul sekali. Akuntansi adalah proses mencatat, mengelompokkan, serta membuat laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, siapa saja sih pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi? Nah, oke, kita bisa lihat gambar di samping. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi itu ada dua, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak dalam perusahaan, itu contohnya manajer, direktur, karyawan, dan lain-lain. Nah, apa sih gunanya karyawan mengetahui perusahaan, laporan keuangan perusahaan? Nah, ini untuk kita mengetahui apakah tempat kita bekerja itu bagus atau tidak. Oke? Pihak yang kedua adalah pihak eksternal. X artinya di luar, berarti adalah pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ini adalah pihak di luar perusahaan. Itu contohnya pemerintah. Apa sih gunanya pemerintah mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan? Itu gunanya untuk mengetahui pajak yang akan ditetapkan. Lalu yang kedua seperti investor. Investor itu gunanya mengetahui laporan keuangan. Misalnya kalau perusahaan itu bagus, apakah kalian mau menginvestasikan uang kalian di perusahaan tersebut? Pasti tidak kan? Oke. Kemudian kita masuk ke sejarah akuntansi. Nah, kalau membahas tentang sejarah, itu pasti membahas tentang masa lalu. Sejarah akuntansi, akhir abad 19, sistem pembukuan berpasangan berkembang di Amerika Serikat. Dan pada saat itulah dikenal dengan adanya sisi debit dan kredit. Dan pada saat itulah mulai muncul ilmu accounting atau akuntansi. Nah, dan bapak akuntansi ini adalah Luca Pacioli. Kemudian, apa sih peran akuntansi ini? Pikir dulu ya.
peran akuntansi itu adalah yang pertama, pengambilan keputusan, yang kedua, gambaran kondisi perusahaan, dan yang ketiga adalah media komunikasi antar manajemen. Oke. Profesi akuntansi. Profesi itu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu akuntan publik. Akuntan publik itu adalah seorang accounting yang bekerja di perusahaan swasta. Kemudian ada akuntan pemerintah, itu artinya akuntan yang bekerja di pemerintahan. Dan yang ketiga, akuntan pendidik, yaitu akuntan yang bekerja di bidang pendidikan. Ya, seperti Miss ini ya. Oke. Kemudian etika profesi. Etika itu adalah cara atau perilaku, profesi itu adalah pekerjaan. Jadi perilaku dalam bekerja itu apa-apa aja sih? Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, teliti. Dan yang terakhir adalah kerahasiaan. Oke, sekian pertemuan kita pada kali ini. Apabila ada yang ingin bertanya, nanti kita lanjut ke sesi Zoom. Oke, sekian dulu dari Miss. Terima kasih telah menyaksikan video Miss. Oke, dadah.